Oke, selamat datang Bapak Ibu peserta virtual tour ke Medan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara virtual tour ke Medan. Nah, sekarang kita di malam hari ini kita akan dipandu oleh Bang Jack dari DPD Sumut. Halo Bang Jack. Halo, selamat malam. Apa kabar, Bli? Baik Bang, wah siap. Sudah siap Waduh. Bang? Wah ini kita Sudah bareng. pasti. Monggo Bang. Oke, ini kita hari ini tiba nih busnya udah pada landing belum nih? Ini saya lagi nungguin gitu pada yang mau landing saat hari ini kita udah ada di Bandara Silangit. Ya, sekarang nama resminya itu Bandara Internasional Sisingamangaraja ke-12. Nah, memang bandaranya sih kecil, masih kecil, dan penerbangan internasionalnya yang pasti itu ada dari Malaysia ya menggunakan AirAsia menuju Silangit, yang dari Jakarta ada Garuda, ada kemudian apa namanya Citylink juga melayani penerbangan ke Bandara Silangit. Nah ini kita udah nyampe ini di Bandara Silangit. Nah sebelum jalan kita meneruskan perjalanan, perkenalkan dulu, nama saya Jack Nathan Limbeng, lengkapnya itu Jack Nathan Prangin-Angin Limbeng. Apa kabar semuanya? Nah, kalau di Baik sini Bang. sapaannya Horas. Nah, Bli boleh Horas. kira-kira Horas. kita buka dulu nih buat Ya. para peserta sekalian yang baru join, yang baru masuk, kita mau dengar dulu Horasnya nih. Kalau di Ya. Boleh. Tanah Batak itu harus Horasnya 3 kali. Ya. Mana dia ya, para peserta, Ayo, selamat monggo. malam. Horas. Bapak Ibu. Horas, Horas. Horas. Aduh, ada abang Horas, siapa? Horas. Horas. Wah, mantep. Malam ini kita punya ada Bang Bo, jelas dari Flores. Iya, ini Ya. kemudian ada Karini juga, ada Yudi. Oke, ini kita kayaknya lanjut. Oke, lanjut aja. Gimana? Kita boleh lanjut ini? Sudah tiba semuanya? Sudah lengkap? Oke. Kita boleh lanjut ya, Bli. Ini hari ini kita langsung naik ke satu daerah yang luar biasa bagusnya. Ini namanya Puncak Sipinsur. Ya, Bapak Ibu, selamat datang di Danau Toba. Karena kalau Danau Toba ini adalah satu danau terbesar di dunia dan nomor 1 terbesar di Indonesia. Nomor 1 juga terdalam, karena walaupun ada satu juga yang sekarang diklarifikasi sebagai danau terdalam adanya di Papua. Dan dari sini, dari Puncak Sipinsur, Anda bisa menikmati pemandangan Danau Toba di sebelah selatan. Nah, ini Anda bisa lihat bagian baratnya sedikit dan bagian selatannya sedikit, dan di gambar yang Bapak Ibu lihat, ini bisa melihat ke Pulau Sibandang. Ini Pulau Sibandang berada di daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, di tempat ini, di Sipinsur, Anda tuh bisa jalan-jalan, foto-foto bareng, dan tempatnya bagus banget. Kenapa? Ini ada hutan pinus. Jadi di sini Anda sampai, tiba, turun, jalan di tengah hutan pinus yang pastinya instagramable banget, yang bisa dinikmati semuanya, yang punya pasangan, bahkan sendirian juga silahkan. Kalau yang punya datang rame-rame, bisa foto rame-rame dengan pohon pinusnya. Kalau datang sendiri silahkan foto bareng pohon pinus. Dan dari sini bisa melihat pemandangan ini bagian luarnya. Wow banget ini dia tempat yang saya bilang. Kita sampai di sini, dan dari sini Anda tidak perlu khawatir karena harga tiket masuk ke tempat ini sangat murah, cuma 2.000 per orang. Dan di sini juga banyak kafe-kafe kecil yang ini tempat yang benar-benar paling asik untuk bersantai. Nah, kita baru tiba, landing di Silangit, yang mau nikmatin kopi sambil lihat pemandangan bagus, ini tempatnya, Sipinsur. Nah, ini para peserta yang hadir di sini sudah pernah kemari? Belum? Nah, saya harus kasih informasi bahwa ini ada namanya Pulau Sibandang, dan Pulau Sibandang ini adalah salah satu chimney ataupun aliran kuno vulkanis Danau Toba. Jadi ini sebenarnya pulaunya masih aktif dan bertumbuh.
Nah, kalau untuk penjelasan lebih lanjut mungkin nanti ada kira-kira Mas Dian yang pastinya ahli geologi yang bisa membantu kita jelasin kenapa sih ada ada terjadi seperti Pulau Bandang ini. Nah, Pulau Sibandang ini ya, sebelum saya lanjutkan lagi kita keliling Danau Toba, pertama sekali saya mau bilang buat para peserta, Anda adalah orang-orang yang sangat beruntung walaupun hanya melihat dari virtual, Anda sedang menikmati Geopark Caldera Toba. Tepuk tangan dulu dong. Karena akhirnya Toba sudah masuk dalam daftar UNESCO sebagai geosite ya, milik geosite geopark oleh UNESCO. Nah, jadi Anda bisa beruntung bisa melihat begitu indahnya Danau Toba dan bisa menyaksikan salah satu bukti kedahsyatan alam. Nah, Danau Toba ini sendiri adalah sebuah kawah yang terbentuk dari 3 letusan purba. Yang termuda yang tercatat yang masih diklarifikasi itu adalah 75.000 tahun yang lalu. Waduh, lama banget ya kira-kira beli ya? Udah pada lahir nggak belum kita di situ? Oke. Nah, setelah kita nikmatin ini apa namanya indahnya pemandangan dari Spinsur, kita bisa lanjut perjalanan kita menuju Danau Toba dari sebelah barat Pulau Samosir dan Pulau Sumatera. Nah, kita tiba di satu tempat lagi nih. Ini tempat paling oke banget. Dan buat para peserta, saya harus kasih tahu bahwa kalau Anda datang kemari itu harus pakai jaket. Kenapa? Karena udara di sini cukup tinggi, karena Danau Toba itu sendiri berada lebih dari 900 meter di atas permukaan laut. Danau Tobanya sendiri, nah beberapa puncak yang kita datangi, seperti Sipinsur dan sekarang ini kita ada di Tele, itu ketinggiannya sudah lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, dan udaranya cukup dingin. Jadi kalau misalnya di sini harus bawa jaket ya, karena bukan apa-apa, cukup dingin. Jadi saya saranin harus bisa bawa jaket, terutama yang windproof atau yang tahan angin, karena angin juga sangat kencang di sini. Dan dari sini Anda bisa melihat salah satu sudut indah Danau Toba. Nah, di tempat ini, di sisi Pangtele ini juga Anda bisa duduk bersantai, foto-foto yang jelas. Tempat ini keren banget dan Anda bisa ngerasakan sensasi yang lain daripada lain ketika Anda berada di puncak Tele. Nah, ini dia pemandangannya, nikmatin. Di kejauhan kita bisa lihat ada satu gunung, itu namanya Gunung Pusuk Buhit, salah satu gunung berapi yang masih aktif di pinggiran Danau Toba, dan bagi orang Batak dianggap salah satu tempat sakral. Karena apa? Karena di bawah kaki Gunung Pusuk Buhit itu terdapat sebuah perkampungan yang dipercaya sebagai perkampungan pertama orang Toba yang ada di daerah sekitar orang Batak Toba di sekitaran Danau Toba. Nah dari sini kita lanjut lagi nih, Bli. Kita mau kemana, Bli? Ini perjalanan kalau secara real cukup panjang. Itu mau dari Sipinsur ke Tele itu sendiri mengambil waktu sekitar 4 jam. Nah, tapi kalau sekarang karena kita virtual, kita langsung aja nyebrang ini. Nyebrang kemana? Ke Pulau Samosir. Ada satu tempat nih, waduh, ini tempatnya luas. Dan kalau di foto ini boleh lihat banyak bule. Wah, banyak orang asing, warga negara asing. Nah, ini di tempat ini kita bisa menyaksikan pergelaran tari-tarian adat suku Batak Toba. Nah, di tempat ini dulunya adalah sebuah perkampungan yang sekarang berubah fungsinya menjadi sebuah museum. Jadi kalau rumah yang ada di sini sudah tidak terpakai lagi, hanya satu yang dipakai, yang di ujung sebelah kanan dari layar Anda. Nah, itu masih terpakai, masih dipergunakan sebagai rumah, tetapi yang lainnya sekarang sudah untuk lebih sebagai tempat pertunjukan. Nah, di sini setiap harinya diadakan tari-tarian, ya. Nah, ini sering banyak orang-orang Eropa, saya sendiri kerjanya begini, bawa orang Eropa untuk melihat tari-tarian, karena di sini Anda bisa melihat langsung tarian tradisional Batak Toba yang penuh dengan nuansa spiritual. Karena buat orang Batak, Manortor itu bukan hanya sebuah bentuk tarian biasa saja, tapi punya banyak makna dan arti. Mulai dari tarian pembukaan, kemudian juga tarian selamat datangnya ada, kemudian tarian membawa kerbau. Nah, ada kerbau kan di tengah-tengah. Nah, itu
kerbau itu juga merupakan salah satu atraksi. Kalau dulunya setiap tarian-tarian ini diadakan, kerbaunya itu dikorbankan. Tapi sekarang tidak lagi. Ya sudah ini ya sudah apa namanya sudah karena kan cukup mahal ya kalau setiap kali kita tarian itu kita mengorbankan kerbau. Nah, setelah melihat tarian-tarian ini biasanya para wisatawan ini bisa melanjutkan perjalanan karena dari tempat ini di belakang dari rumah-rumah adat ini itu langsung danau dan ada juga satu kafe yang sangat indah yaitu namanya Rumah Kaca. Next time para peserta boleh ikut langsung. Kita lebih akan telusuri tempat-tempat yang kuliner lah di Sumatera Utara dan Danau Toba. Nah, dari sini kita boleh lanjut ya. Ada pertanyaan kira-kira boleh langsung aja diketik di kolom chat. Kira-kira ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi perjalanannya cukup panjang. Kita melanjutkan perjalanan kita menuju suatu tempat yang cukup asik juga. Ya, silahkan Bli. Dari sini kita mau lanjut ke mana? Oke, ini dia. Nah, Simar Jarunjung. Ayo Bli, sebagai orang Bali bisa sebut nggak secara cepat nih Simar Jarunjung? Oke, saya coba, Bang. Simar Jarunjung. Bagus. Nah, Danau Toba ini luasnya besar sekali, jadi hampir tidak mungkin untuk melihat Danau Toba secara keseluruhan dari daratan. Saking gedenya. Nah, ini yang kita lihat Danau Toba, terus ada daratan yang kita lihat di tengah-tengah. Nah, itu Pulau Samosir. Berarti di balik pulau tadi, di dataran besar yang kita lihat ini, masih ada danau. Jadi nggak pernah Danau Toba itu terlihat secara full. Tetapi kalau Anda mengunjungi Simar Jarunjung ini, Bukit Simar Jarunjung, ini berada di pinggir jalan antara Parapat atau Tigaras menuju Tanah Karo. Ya, jadi kalau Anda singgah di Simar Jarunjung ini, Anda bisa foto-foto, dan di sini banyak sekali tersedia tempat-tempat selfie yang kekinian, yang seperti sarang burung mengapung di udara, atau Anda boleh bersepeda di udara. Di sini tempatnya, dan dari sini Anda bisa melihat hampir 3/4. Saya bilang hampir 3/4 dari Danau Toba. Dan ini sebelah kanan ini ya, Bli kalau boleh lihat, itu di sebelah kanan itu adalah area terluas Danau Toba di sebelah utara. Nah, itu namanya Tau Silalahi. Nah, biasanya angin di sini juga cukup kencang, hati-hati kalau Anda menikmati tempat ini, Simar Jarunjung, karena mereka punya banyak hanging cafe. Harus hati-hati karena angin di sini cukup kencang, terutama yang mungkin berbobot ringan, Anda bisa dengan gampangnya tertiup angin. Tapi kalau saya nggak pernah khawatir, karena saya bobotnya agak berat. Oke, nah setelah kita puas mandang-mandang foto-foto di Danau Toba yang begitu indahnya ini, dan sepanjang perjalanan di sini Anda bisa melihat tanaman kopi, kemudian nira, dan juga aren ya. Kemudian juga orang-orang di sini menanam cengkeh, dan begitu banyak tanaman lain, termasuk durian. Nah, yang buat hobi durian, nah Anda harus datang lewat daerah sini kalau lagi musim durian. Duriannya banyak banget. Bahkan Anda bisa makan free, ketemu durian yang jatuh di jalan. Oke, nah dari Simar Jarunjung ini kita terusin perjalanan menuju Tanah Karo. Nah, ini kita akan berpindah. Hebatnya Indonesia adalah kemanapun Anda pergi, kita akan ketemu dengan beragam budaya. Nah, ini baru di satu sisi Danau Toba, kita sudah masuk ke budaya kedua. Tadi kita ada di Batak Toba. Nah, hari ini kita sampai di kebudayaan Simalungun. Nah, ada rumah adat yang gede banget. Boleh ditunjukin Bli rumah adat yang gede banget. Nah, ini rumah adat ya. Informasi ofisialnya dikatakan bahwa rumah ini sudah lebih dari 450 tahun. Ya, tetapi sebenarnya rumah ini sudah lebih tua dari itu. Nah, rumah ini dulunya milik Raja Purba. Nah, Raja Purba ini adalah salah satu raja yang berkuasa di daerah ini, dan dia bukan suku Batak Toba, tapi suku Simalungun. Nah, udah beda lagi nih, karena Simalungun dengan Toba juga sistem bahasanya dialeknya sudah berbeda, dan
adatnya juga ada perbedaan. Nah, rumah besar ini yang bikin terkenal adalah kenapa begitu besarnya? Nah, mungkin ada pertanyaan, oh karena yang tinggal banyak bang, ada banyak keluarga. Nah, kalau ini khusus karena ini rumah raja, jadi ini rumah raja satu dan di belakangnya itu adalah tempat tinggal istri-istrinya. Waduh. Nah, saya selalu memikirkan ngebayang saya jadi raja di sini punya istri yang banyak banget. Nah, raja terakhir di sini yang dicatat yang punya istri, salah satu yang paling banyak dia punya 13 istri. Nggak ngebayang rasanya. Nah, tetapi istana ini, kompleks istana ini sebenarnya hampir sebagian dibangun kembali, boleh diputar sedikit, Bri, ke arah kiri. Ya, ini ada Balai Datu. Nah, ini dulunya dipergunakan sebagai tempat tempat para datu-datu atau tempat spiritual ya, pemimpin spiritual. Mereka mengadakan pertemuan di rumah ini. Dan di rumah ini ada satu rumah kecil di atas. Nah, itu biasanya dikhususkan untuk rumah untuk para roh. Ya, jadi ini rumah untuk para tetua adat dan segala macam. Dan di belakangnya itu ada kuburan, itu yang atap-atap seng komplek ini ada komplek perkuburan dari raja-raja yang ada, yang pernah berkuasa di Purba, dan ada patung, itu di situ ada patung satu, itu namanya patung Tuan Kumogang. Nah, Tuan Kumogang ini adalah raja terakhir yang hidup, raja yang terakhir kerajaan Purba. Nah, dia meninggalnya tahun 1947. Ya, ini ada sejarah dari di Sumatera bahwa di tahun itu ada pergerakan sosial yang dimana banyak kerajaan dan orang-orang bangsawan terbunuh pada saat itu. Dan itu juga terjadi di sini di Simalungun. Jadi hampir semua bangunan yang ada di komplek istana ini dihancurkan dan dibakar, tapi syukur bangunan besar yaitu rumah rajanya masih ada dan sampai hari ini masih berdiri dengan kondisi yang sudah sangat sudah sangat butuh perawatan dan rekonstruksi baru. Jadi buat para peserta itu Anda harus bukan hanya secara virtual tapi Anda harus bisa datang kemari. Hai, selamat malam. Especially tonight I have a special guest. This one is Mr. Amer Kiro. Okay, this person will actually ever been a cikgu, ever travel with me to Sumatera. Hello. Halo. Okay, Cik Amir, how are you? Okay, I hope you don't have any trouble to hear me speaking bahasa ya. Sebab boleh. Boleh. Okay, tak problem. Okay, we can continue. Boleh. So Mr. Amel ya, buat para peserta lainnya, Mr. Amer ya travel with me, dia pernah jalan sama aku di Sumatera Barat. Nah, kali ini saya bawa langsung ke rumah. So Amer, tonight I'm gonna bring you to my own place, to my house ya. To North Sumatra, to Lake Toba, please enjoy. And this is one of the things that if you traveling by yourself to Sumatra, this is something that you can see. Nah, for some people, untuk beberapa orang yang bisa sedikit sensitif ya, itu bisa merasa ada aura yang cukup besar kalau berkunjung di tempat ini. Nah, ini saya sendiri beberapa kali ada merasakan aura-aura yang cukup besar ketika kita berkunjung ke kompleks perumahan raja ini di Pematang Purba. So, Bli, next we gonna continue ya. Ini memang sesuatu yang harus Anda lihat dan kita tidak bisa bilang berapa lama lagi kita bisa melihat rumah itu. Okay, now dari Pematang Purba real time kita akan driving around half hour, kita bisa jalan setengah jam dan kita tiba di sini. Waduh, this is especially for Cikgu Amir nih, the one who like to have a little bit workout. You have to come to this place.
Ya, karena ini yang suka olahraga, yang suka trekking, yang suka hiking, ataupun orang-orang yang punya betis baja itu bisa kemari datang langsung lihat salah satu air terjun tertinggi di Sumatera. Ya, jadi ini um, si Piso-Piso Waterfall. Ya, dari sini ini lembahnya, Anda bisa turun, ada tangga, so there's a stairs that you can actually access, go down here to see the waterfall from the bottom. Ya, jadi bisa lihat langsung Danau Tobanya, air terjunnya dari bawah. Dan untuk turun ke bawah, it's so fun karena bisa langsung lihat, merasakan deburan air, can feel the water splash into your face. But to going up, you need stamina. Most of the time, I never do it. Karena cukup ekstrim to go down and go up again. You need a really good stamina to do it. But this place you should visit. Tempatnya Anda harus bisa kunjungi. Karena apa? Di sini benar-benar terasa luar biasa banget karena bisa ngeliat bahwa air terjun ini tinggi banget. Itu sekitar 280 meter. It's about 280 meters tall. So you can see it, dan surrounding di area ini, di screen area ini juga sangat indah, sangat bagus dan bisa dinikmatin. Okay, next after this we gonna travel to Brastaga. We gonna travel to one places because sebenarnya kalau di real time ini kita udah makan waktu 1 harian dan kita sampai di sini. Okay, Mr. Amir, I want to show you that actually this is the place where the Toba expedition spend their time. This is Taman Simalam Resort. Maybe you already hear the story, Oh. maybe hear their experience this place. Yep. So this is ini dia Taman Simalam Resort. Ya, kalau yang sekarang beli tunjukin ini gambarnya, ruangannya agak bundar ini, itu dormitory room. Jadi di dormitory room ini kita bisa nginep, ada satu kamar dengan sharing bed 3 atau 4. Ya, kemudian kalau di dormitory, kamar mandinya di luar, juga the shower, the toilet was outside the room, but it's also sharing toilet and sharing shower. So that's why for Mr. Amir, mostly students will spend their times on the dormitory. Tapi yang di sini ada gambar hotelnya. So this is the hotel. Ini hotel roomnya, kapasitasnya 2. Kita bisa lihat gambarnya sekarang. You can see the pictures of the room. So this is the pictures of the room. Very nice. You should spend your time here in this place because this place is so amazing. Because of what? Because from here you can see the Lake Toba, atau bisa langsung lihat ke Danau Toba secara langsung. So, Mr. Amir, don't forget, if you get married, if you want to have a honeymoon, you should come here lah. Okay. Okay, now because we're going to rest tonight a little bit here in the Taman Simalam Resort. Anybody, ya, siapapun yang mau punya pertanyaan ataupun langsung berbicara dengan kita di sini, silakan aja. Kira-kira ada. Bang Boy gimana? Pengen nggak kemari Bang Boy? Asik loh tempatnya. Yang mau bertanya silakan raise hand. But tonight, gimana, ada Ibu Rini? Gimana? Ada yang mau ditanya? Kalau belum ada, gimana nih? Beli, kita lanjut ya. Ternyata malam mingguan ternyata sangat cepat. Jadi kita bangunnya pun siang. Nah, dari tempat ini ada satu tempat spesial yang saya mau bilang Anda harus datang sendiri untuk nikmati. Itu kita bilang namanya One Tree Hills. Ya, jadi ada satu bukit di atas, posisinya itu di atas tempat-tempat ini. Jadi itu bisa memandang, tempat pemandangannya paling bagus dan paling luas di Danau Toba. Nah, oke. Next, we're going to leave this place ya. Tapi harus bisa datang dan kunjungi tempat ini. Kita akan, now we continue to other places, dan kita lanjut lagi ke tempat lain. Ini namanya Kabanjahe. Nah, Kabanjahe ini this is the capital city of the Karo region.
Nah, tadi kita udah jalan dari Toba, kemudian kita jalan ke Simalungun, dan sekarang ini kita tibanya di Tanah Karo. Hebatnya itu jalan di Danau Toba itu saking besarnya Danau Toba, kita sekarang ini udah jalanin tiga kabupaten. Nah, sebenarnya ada 8 kabupaten. So because Toba is very very huge, very very big, that's why there's 8 regency were actually became the part of the Lake Toba, and now we just pass through 3 regency. Nah, sekarang kita ada di capital city-nya Kabanjahe, Tanah Karo, and this is one of the richest regency in North Sumatra. Kenapa? Ini adalah salah satu kabupaten terkaya di Sumatera Utara, karena di sini berada di pegunungan, mendapatkan berkah vulkanis, ya, karena di tempat ini ada 2 gunung berapi yang masih aktif, dan tanah di sini sangat subur, dan daerah Tanah Karo terkenal dengan pertaniannya. Oke, next, setelah Tanah Karo kita lihat ini dia kantor bupatinya, cukup unik kantor bupatinya karena kantor bupatinya itu dibangun menggunakan desain rumah adat Karo. Nah, kita next salah satu kota yang terkenal di daerah Tanah Karo yaitu Brastagi. So, are we there yet in Brastagi? Oke, now kita sekarang ada di Brastagi. Nah, di Brastagi ini, what you can do in Brastagi? One thing for sure, ya, Brastagi, Mr. Cikgu Amir, ya, Brastagi is just more like Genting Island. So it was the highland. You can enjoy nice air, cool breeze, and also relaxed atmosphere. And the most famous of this place, yang paling terkenal dengan tempat ini adalah Pasar Buah. Fruit market. You can come here if you like. I know that you're a healthy person, and I suppose that you like to eat everything healthy, fruits and vegetables. This is the place for you. So Banyak buah. Banyak buah. You can have markisa, and ada satu buah lagi very famous in Indonesia. We call in Brastagi we call apel Brastagi. In Indonesia we call it I forget in Indonesia mostly, but in Malaysia it's called pisang kaki. Pisang kaki? Yeah. Buah pisang ya? No, bukan pisang. But it was it's round things, yeah, with the white flour on the top of it. Oh. Ada tepung putih. Oh, oke. Nah. This one is also unique. Nah, but also in Brastagi, if you are healthy, if you're young, you can do something sportive. The things that you can do here is hiking to the volcano. Oke, Pak. Sekarang di sini kalau di Brastagi itu kalau kita mau aktivitas yang kita yang masih muda, yang masih kuat, Anda bisa hiking atau trekking itu ke gunung berapi. Nah, manjat gunung berapi. Nah, salah satu gunung berapi yang paling gampang dan yang paling aman untuk didaki sampai saat hari ini adalah Gunung Sibayak. Yuk, Bli, kita langsung naik ke Gunung Sibayak, Bli. Nah, biasanya, normally, we're going to climb this mountain early in the morning so we can see the sunrise. But also, nah satu-satu yang menarik adalah ketika kita mendaki Gunung Sibayak ini kita bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Kita tiba di crater atau di tengah-tengah kawahnya. Okay, this is it. Okay, yeah. So this is the crater of Sibayak volcano. And to climb to this place is quite easy. Yeah, it only take about 1 hour to go up. Yeah, from the post. And di sini you can see how's the crater, and then also you can still hear the steam coming out from the crater. So di sini ada beberapa titik Anda bisa langsung dengerin suara steam atau suara uap ya dari gunung berapi. Ini kayaknya
kalau menjelaskan tempat ini dan bebatuan dan segala macam nih kayaknya urusannya Mas Dian. Nih saya suka banget kalau ada Mas Dian di sini. Karena itu bisa ngejelasin lebih dari saya soal masalah batu dan pecahan dan segala macam. Tapi saya yang paling suka adalah ketika kita tiba di sini itu serasa kayak lagi di bukanlah kayak lagi di bumi tapi kayak di planet Mars. Nice. Yeah, because this place is very very nice and also it's easy to climb. Even it was so cold, you can see the pictures over there. Anda bisa lihat di foto itu ada orang nggak pakai baju. Nah, memang pendaki-pendaki kita luar biasa dan di tengah-tengah ini biasanya di kawah ini yang sering terisi air dan biasanya di sini banyak tulisan-tulisan kita lihat. But they don't, tapi mereka tidak menuliskan dengan ini ya, dengan tinta atau artificial color. Tapi di sini biasanya anak-anak gunung suka menyusun bebatuan membentuk nama. So they just like arranging some rocks and then they make kind of letter. Then after the letter they make they make a word and it was just like a reminder that they were there. Jadi kalau Anda and if you come ya kalau Anda datang ke Sibaya silakan Anda bisa melakukan hal yang sama. Nah setelah lelah kita di Gunung Sibaya kita bisa turun ke bawah ya dari sini kita lanjut kita mau jalan ke Medan ya kita begitu indah ini I got 100,000 pictures over here. Nah and then before Medan we pass through and sebelum Medan kita akan melewati satu daerah ini namanya Sibolangit Camp. One of the teachers from your previous school, Mr. Amer, and he also very proud to see this place because he was a scout. Told him that this place ever held as a jamboree. So this jadi tempat ini pernah diadakan jamboree. Ini perkemahan Sibolangit, tempat kawah candra di mukanya para pramuka atau scout boys di Sumatera. Nah dari sini kita bisa lanjut ke kota Medan. Nah, jalanan di kota dari Sibolangit ke Medan itu cukup menarik karena kita akan melewati jalan berkelok-kelok dan akhirnya tibalah kita sekarang di kota Medan. Okay, Mr. Amir, this is my hometown. This is where I live. Okay, so this is the place where I was born. This is the place where I grew up. And today I'm speaking from this town. Nah, dari tempat ini ada satu bangunan, it's very historical building in front of the hotel that we're going to spend the night. Ya, ini namanya Gedung Juang, sebelahnya Bank Mayapada beli. Oke, di sebelah kanan. Itu Gedung Juang, this the building when first time in Sumatra we proclaim our independence. So kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 itu diproklamirkan di Jakarta, tetapi untuk beberapa daerah-daerah di seluruh Indonesia kan waktunya delay. Nah, salah satunya di Medan itu dikabarkan tanggal 1 September dan dibacakan itu di gedung ini, di Gedung Juang 45. Nah, kebetulan ini lokasinya di tengah kota. Hotel kita malam ini kita mau nginep di Hermes Palace. Nah, boleh tunjukin beli Hermes Palace ini hotelnya yang mana? Okay, so Cikgu Amir is also, if you come to Medan, you can stay here in this hotel. Why this hotel? Very simple question, because this one in the middle of the city. So if you're not lepak-lepak, you're not going around, you're not pergi makan, whatever, it was very easy. Bar. Okay, apa pun boleh. Bar pun ada. Belakang ni one of the most famous Medan what call it club was there. Oh, okay. Just behind this hotel. And then from here, what is famous is the roof bar. Boleh dibuka beli foto roof barnya. Yep. So this is the Sirocco Cafe, and it's also used for breakfast. So if you stay here, and then you're gonna have very nice breakfast view from this place. It was on the top of the building. And also at night, normally like tonight, Saturday night, they're gonna have live music. So, jadi kalau ada live music juga di sini, jadi yang mau nyantai-nyantai di Medan terutama kalau kayak malam minggu, ini tempatnya keren banget, bisa ngelihat ke sekeliling kota Medan, lampu-lampu. Bahkan dari sini, Anda bisa ngelihat lagi Brastagi yang kita sudah tinggalkan kalau harinya cerah.
Keren banget. Oke, you can dan roomnya juga cukup bagus ya. Boleh ditunjukin beli gambar roomnya. Oke, this place is also nice, cozy, comfy, and also clean. Jadi memang hotel ini cukup baik, and also the price is not too high. Yeah, so for this kind of hotel prices, and also for the location, this the price of this hotel is quite fair. Yeah, so it's around only like in Indonesia, it's around 600 and 700, so just like 200 ringgit something. Okay, any question? Ada pertanyaan? Aku boleh lihat di chat. Wow, ini Bang Boe nih. 2019 saya ke sana Bang, menyeberang Samosir, pengalaman luar biasa. Ada pulau di tengah danau dan jadi kabupaten sendiri. Keren, jos banget Bang Jack. Wow, thank you Bang Boe. Ya memang kalau Danau Toba tuh gede banget Bang Boe. Bayangkan pulau yang ada di tengah-tengahnya itu jadi satu kabupaten, one regency. And I have to tell you guys, dan bilang sama kalian semua bahwa Pulau Samosir besarnya itu hanya sedikit lebih kecil dari Singapura. So, Cikgu, you have to know that actually Samosir Island, the island were actually seated in the middle of Lake Toba. The size only a little bit smaller than Singapore. Oh, okay. So actually, if you cross from Parapat to Lake Toba, your experience is most like crossing from Singapore to JB. Oh, okay. Okay, next. So we stay here in Medan is very nice. And actually, saya boleh bilang bahwa Hotel Hermes ini letaknya sangat strategis karena kalau di jalan ini langsung connect ke tengah kota, dan salah satu yang saya suka dari kota Medan itu adalah Medan Old Town. Nah, sekarang kita mau jalan nih ke Medan Old Town. Ada apa aja in the Medan Old Town that you can find and you can enjoy while you are stay here in Medan. Okay, next. Beli. Okay, yeah. So, for some people ya, beberapa orang berpikir bahwa ketika ke Medan mau ngapain. But I have a lot of friends, yeah, from Malaysia, from Singapore, from Jakarta. When they come to Medan, what they search is for makan. And even one of my friends in Malaysia said, like, Jack, if I came to Medan so many times, I'm gonna die because of makan, because all the food are great. And now we were in the middle of Medan City, and then this is the old town. Beli, if can balik sedikit, Beli. Yep. Jadi bisa lihat di junction atau di simpang, itu ada satu bangunan dengan atap hijau. Boleh ke kanan sedikit, Beli. Ke kanan, Beli. Ada bangunan hijau. Oke, ya itu dia gedung Afros, itu dibangun 1916. And still standing over there. And also the architecture of this place is very nice. Dan arsitekturnya juga sangat bagus. Dan di sini di jalan yang kita lihat sekarang ini yang lagi rame. So this is the place called Kesawan. Kesawan is the old Chinatown of Medan. So if you're talking about Chinatown, you should know that also we're talking about it. So one of the most famous food on the street, it was soto Medan. I cannot really show you in these pictures because actually maybe Bli itu di capture fotonya kayaknya ada soto Medan, soto Kesawan. Wow. So Mr. Amir, I know you're from Negeri Sembilan. You know soto Padang very famous, but you should know that in Medan soto is very famous because what? It's a little bit different with other kind of soto. Soto Padang, you have a clear soup water. Yeah, but Oh, really? Yeah, but here in Medan it's not clear because you have santan coconut milk, and the taste is very nice, and it was mixed with a lot of kind of thing. Normally, biasanya saya kalau makan soto di Kesawan ini, saya tuh cuma selalu bilang, Kak, pesan soto campur satu tanpa ayam, because nggak tahu kenapa kalau di soto saya nggak begitu suka ayam, tetapi mereka akan campurkan semua, jadi ada udang, ada paru, ada hati, terus ada daging sapi, ditambah lagi dengan toge, bean sprout, and it was really nice. Itu the flavor of the soup is very savory, plus
I like to eat the soto a little bit hot, ya. So the chili, the green chili they serve over there is also very nice. Ya emang bener-bener enak banget makan di sini. Nah, setelah kita kenyang makan di sini, nikmatin soto, mungkin ada sebagian lagi pada ngiler nih, lihat sotonya. Nah, kita boleh jalan-jalan di tempat ini, di Kesawan ini ada beberapa tempat juga yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah Chong Afi Mansion. Nah, you know when we eat soto Medan, ya, it was savory, it was milk, it was oily, ya, and then maybe some flavor will stay in your mouth for a couple of minutes after eating, and it was also very good sensation. And then dan kalau kita jalan, setelah makan, jalan di tempat ini, nah salah satu tempat yang bisa kita lihat itu juga next beli itu ada Chong Afi. Oke, Chong Afi. Okay, Amir, thank you very much, Cikgu. I'll see you soon. Okay, anytime we have a tour again, you can join us. Okay, thank you Yeah, very much, thanks, Mr. thanks, Mr. Amir. Jack. Thanks. Okay, see you. See you. Okay, nah ini kita ada di Chong Afi. Ya, jadi di Chong Afi ini salah satu bangunan yang paling terkenal di Jalan Kesawan. Ini dulunya milik Mayor the Chinese Mayor Chong Afi, dan apa ya, ini bangunan dibangun tahun 1900 dengan ornamen yang luar biasa bagus banget. Karena memang ya bu rumah ya saya bilang Crazy Rich Man-nya Medan tahun 1900-an. Dan kalau Anda masuk ke tempatnya benar-benar luar biasa. Dan bukan hanya Chong Afi ini aja, dari sini kita bisa jalan lanjut lagi dari Chong Afi, masih di jalan yang sama, kita bisa menemukan sensasi makan. Nah, kayak tadi, nah ini dia nih dalemannya nih, wow. Makasih Bli udah ditampilin dalemannya. Ini adalah ballroom. Ngebayang ya, brother and sister ya, semuanya peserta malam hari ini, Anda berada di ruangan ini, Anda bisa merasakan sensasinya. Dan bayangkan ketika ruangan ini masih aktif digunakan di tahun 1900-an awal. Tempat ini bagus banget. Nah, kemarin saya sempat juga buat virtual tour live di tempat ini dan reply luar biasa karena Anda bisa benar-benar melihat betapa mewahnya rumah ini dan betapa indahnya ornamen. Dan saya harus beritahu bahwa rumah ini hampir tidak ada perubahan, dan ada beberapa perombakan sedikit. Tapi memang sayang sekali ruangan ini sudah sedikit berbeda dari aslinya, tetapi ornamen atas itu masih asli, cuman dinding saja ya, karena rumah ini sempat kosong untuk beberapa waktu, dan bahkan ada salah satu stasiun TV swasta yang pernah meliput tempat ini untuk sebuah acara yang kayak dunia lain begitu, karena itu cukup lama kosong. Tapi sekarang sudah dibangun kembali, sudah direnovasi kembali, sudah ada yayasan yang menaungi ini dan dijadikan museum. Nah, di sini hampir tidak ada perubahan, bahkan masih ada beberapa furniture asli kayak kaca yang ada kaki satu itu dengan 2 kursi itu masih asli, masih sesuatu yang original dari tempat itu, cuman ornamen dindingnya saja sudah tidak ada karena dicat ulang, karena kondisi bangunan ini sebelum dibuka kembali cukup parah dan sempat kosong cukup lama. Bahkan lantai-lantai kayunya sebagian itu sudah terkelopak dan sekarang sudah diperbaiki kembali. Dan yang namanya juga bangunan bersejarah, restorasi itu adalah sesuatu yang mahal. Jadi ya harap maklum ketika melihat kondisinya tidak sempurna. Tapi kalau Anda rajin-rajin, sering-sering datang ke Medan, lihat tempat ini, Anda sendiri juga sedang berkontribusi untuk pelestarian peninggalan sejarah yang luar biasa seperti ini. Dan hampir di semua bangunan ini ada banyak foto-foto yang memberikan banyak informasi tentang Medan di masa lampau. Luar biasa banget di tempat ini. Harus pada datang sendiri dan melihat, karena memang rumah Chong Afi ini ada beberapa bagian yang tidak boleh bawa kamera. Kita nggak boleh foto, kita nggak boleh ngerekam di tempat itu. Tapi kalau Anda datang sini itu bisa langsung menikmati tempat. Wah. Aduh Mbak Amel, selamat datang. Ya kalau aku sih kalau pengennya bisa duet virtual tour bareng Mbak Amel live di sini, karena ke rumah Chong Afi gitu loh. Jadi ada banyak
kebudayaan Cina Peranakan yang bisa dilihat di tempat ini dengan sistem yang berbeda. Dan Chong Afi is really great person, yang satu orang yang sangat luar biasa, dan dia juga seorang yang sangat dermawan, banyak sekali membantu kehidupan sosial di Medan. Banyak jembatan, bahkan rumah sakit, rumah ibadah itu banyak yang didonasi oleh Chong Afi. Oke, kita tinggalkan rumah Chong Afi ini. Saya selalu suka banget rumah Chong Afi ini, luar biasa dan gede banget. Jadi itu dibangun di atas luas bangunannya 4.000 meter persegi. Gede banget memang, capek banget kalau ke sana atas bawah turun bang, capek beli kalau di rumah ini, tapi luar biasa tempat ini. Nah, kalau udah capek nyantai. Ini enaknya kalau tur di Medan. Kenapa? Kalau udah capek, kalau udah lemes, kalau udah keringatan, selalu ada tempat dekat di mana bisa mendapatkan kenikmatan makanan dan minuman. Di mana tuh beli? Next aja beli. Lanjut. Ini dia yang dulu namanya The Junkie Restaurant. Oke, so dulu ini namanya udah gak ada lagi, saya nggak perlu bilingual ternyata. Sudah keluar ininya Mr. Cikgu Amir. I really grateful, saya benar senang sekali. Memang Cikgu Amir bisa di sini tadi nikmatin karena ya sekalian melepas rindu. Kita dulu have a really good time in Sumatera, jadi ya dia juga bisa sedikit melepas rindu berada di Medan. Saya tunjukin inilah kota saya, karena dia selalu nanya dulu, Jack, Medan tuh ada apa sih? Jack, Medan tuh pergi nak buat apa sih? Karena orang Malaysia, kebanyakan turis Malaysia ketika datang ke Medan, tujuan mereka satu, belanja. Nah, ternyata belanjanya itu sekarang banyak turis Malaysia nggak semuanya mau belanja, tapi kebanyakan wanitanya. Nah, biasanya karena di daerah ini beli di Kesawan ini, di belakang Kesawan itu ada namanya pasar ikan lama. Kalau di Medan kita bilang pajak ikan lama. Nah, pajak ikan lama ini nggak jualan ikan, serius, nggak ada ikan di situ dijual. Yang ada kain. Nah, jadi itu kayak tanah abangnya Jakarta, tanah abangnya Medan. Jadi itu tempat penjualan bahkan grosir, garmen ada di situ semua. Dan lucunya pasar ikan lama ini terkenal sebagai pusat oleh-oleh pulang haji. Wah. Iya, benar. Jadi kalau Anda kemari yang mau cari kurma, yang mau cari kacang-kacangan yang biasanya dijual di Arab gitu kan, karena seringkali jemaah yang embarkasi dari Medan mereka tidak punya kuota yang cukup untuk bawa oleh-oleh ya, karena maklum mereka juga dari daerah gitu kan. Jadi ketika mereka udah diembarkasi sampai di Medan, nah mereka tuh belanja sisanya yang untuk dibawa pulang, itu belinya dari sini. Ya, belinya dari sini. Jadi lengkap semua, bahkan sampai ada air zam-zam juga sekalian. Nah, kalau saya mau cerita Tip Top ini adalah restoran tertua di Medan yang masih beroperasi sampai hari ini. Nah, beli kalau mungkin bisa geser dikit. Oke, boleh buka foto yang ada di dalam. Foto ininya. Iya, ini dia nih. Ini salah satu yang kan kayak tadi bilang, kita udah jalan naik turun di rumah Chong Afi, capek, lemes, aus. Nah, ini dia nih langsung. Boleh nikmatin morkop dengan di sini ada ada itu apa namanya ya, kalau bilang ini ada aduh ini kayaknya Mbak Amel lebih banyak nih pengetahuan soal makan nih. Kalau ini kira-kira apa ya Mbak Amel ya, kalau ini namanya yang lembek-lembek itu bukan agar-agar sih, puding ya, sorry, puding. Jadi ini terkenal banget di sini pudingnya ini, dan ini salah satu menu turun-temurun yang ada di Tip Top Restoran, karena memang dan penyajiannya juga menggunakan hampir alat makan yang sama. Nah, saya paling suka doyan di sini. Makanya kadang-kadang kalau saya makan di sini, karena pada kenal, karena saya selalu buat tamu kemari ini, waiternya suka ngeliatin saya kalau habis makan, karena suka nyimpen sendoknya. Karena emang benar-benar sendoknya tuh ya mas, sendok yang dari zamannya sendok jadul itu, dengan bahkan kalau saya suka perhatikan sendok, saya sering jadi bahan juga cerita buat tamu. Saya tunjukin sendoknya, saya tunjukin nama pembuat sendok, merek pembuat sendoknya, nama pembuatnya. Bahkan kalau sendok zaman dulu kan yang namanya dari Eropa, itu ada nomor registernya, ada nama perusahaannya. Dan banyak orang feel amazed, ternyata sendok-sendok itu masih berasal dari awal abad ke-19. Keren banget nggak?
Nah, di sini tuh bisa ngelihat menunya. Nah, salah satu yang saya paling suka di sini adalah kalau siang itu makan siang. Nah, ini kalau menu-menu makanannya itu dia ada international menu, ada yang western menu, ada yang local menu itu banyak. Dan saya suka di sini kalau makan siang itu makan nasi campur. Waduh, Mbak jangan dibilang dong sudah berapa koleksi sendoknya, ntar ketahuan saya. Ntar sampai sama saya di cas lagi sama mereka karena nyuri sendok. Nah, kalau di sini ya makanan itu kayak saya bilang saya suka makan siang sih nasi campur karena nasi campur di sini beda. Dia kayak makanan Padang, tetapi ini sebenarnya this is the Medan cuisine. Jadi makanan ini semua Minang Melayu kita bilang. Dan rasanya itu udah bener Medan taste lah, nggak terlalu Padang banget, rasanya nggak terlalu Minang banget, rasanya nggak terlalu Melayu banget, tapi nomor saya udah tengah-tengah. Dan satu sebagai orang Sumatera kita suka makanan yang sedikit pedas, jadi tuh pedasnya tuh terasa. Jadi kalau makan tuh pasti keringatan. Nah, tapi jangan khawatir karena ada beberapa menu ice cream di sini yang masih dibuat dengan cara yang masih diwariskan dari turun-temurun yang Anda bisa nikmati sebagai peneman atau pendamping masakan pedas. Nah, juga bukan hanya makan minum yang terkenal di sini, juga yang terkenal adalah bakery-nya. Nah, kita suka nyombong kadang-kadang kalau sama temen di sini, di Tip Top ini, kalau Anda orang Medan nggak pernah ulang tahun kuenya dari Tip Top, Anda bukan anak Medan. Karena emang terkenal banget. Dan Tip Top ini kalau kita yang orang Medan ya, yang Medan, orang Medan, yang orang lama di Medan, yang bisa berkembang di Medan, ketika makan kue, dan misalnya ditampilin tart yang modelnya sama, Tip Top nggak ada cabangnya, cuman kalau nama Tip Top lain ada. Kayak di Jakarta, di Surabaya, ada restoran tua tuh suka pakai nama Tip Top, Mbak Amel. Nah, Tip Top ini nggak ada cabangnya, cuma satu aja, satu-satunya di situ ada di Medan. Ya, jadi dia punya kue, kalau kita makan tuh langsung, kalau kita yang orang Medan langsung tahu, oh Tip Top ya. Bener, sampai ada rasanya rasa berarti khas. sudah khas banget ya, Mbak? Khas banget. Kuenya tuh ada rasa khas banget. Karena apa? Karena, nah kalau dulu masih dibuka bebas, orang bisa masuk ke dapur, tapi demi higienitas sekarang sudah tertutup hanya untuk beberapa orang-orang yang khusus lah bisa masuk ke dapurnya. Itu di dalam Tip Top ini masih menggunakan tempat panggangan yang sama ketika restoran itu dibangun. Sampai hari ini, tekniknya sama. Nah, panggangan itu karena dia masih menggunakan kayu, jadi selalu semua kue Tip Top itu punya aroma kayu atau aroma asap di dalam cake-nya atau rotinya, tapi itu sebenarnya bikin ciri khas. Makanya saya bilang kalau kita makan produk-produk bakery-nya dari Medan itu langsung rasa, wih, Tip Top nih. Gitu. Nggak ada lawan, pasti tahu lah ini buatan Tip Top, dan nggak ada yang bisa buat semirip itu gitu. Waduh, lapar nih. Gimana nih pada peserta yang lain, pada lapar atau pada gimana nih? Ya, saya mau ngeliat di chat dulu ada apa nih. Waduh, thank you. Waduh, nggak ada lagi ya nih mau bertanya siapa? Ada Ashar Hasari, Mbak Nah, Mega. ini Bang, Apa mau tanya itu? juga nih. Wah, ini kan artinya makanan-makanan Medan nih, khas Medan ini kan banyak yang memang makanan yang dari tempo dulu sudah ada ini. Nah, apakah ini bicara makanan-makanan kekinian ini, itu apa sih yang ada di Medan, atau itu juga mempengaruhi nggak dengan makanan-makanan yang legendnya ini? Wow, jadi gini, Bli. Medan tuh sebenarnya nggak punya real makanan Medan. Karena ini uniknya Medan. Medan satu kota yang adalah percampuran multi etnis. Nah, kalau saya mau tanya Bli, ini kalau mungkin Bli pernah ke Medan nggak, Bli? Wah, belum pernah, Bang. Nah, kalau dari Medan tuh saya ditanya, makanan apa sih yang terkenal dari Medan? Ya. Makanan yang paling terkenal dari Medan, yang Anda sering temukan di Medan, tapi namanya nggak Medan loh. Mbak Amel tahu nggak Mbak Amel apa tuh Mbak Amel? Ini kayaknya waktu Mbak Amel lagi pakai kemeja nano-nano pasti ngerasain nih.
Apa ya durian Medan? Kue, Kue tiaw Medan. Kue, Oh, kue. Oh, ini apa yang Medan, asli serabi ya? Medan. Bukan ya? Tapi Serabi namanya bukan Medan. yang kayak lapis legit itu bukan ya? Temennya. Biasanya dijual barengan dia. Bika Ambon, Bika Ambon. Nah, benar. Oh iya. Tepuk tangan nih buat Mbak Amel, luar biasa. Nah, jadi di Medan itu, bahkan makanan yang paling terkenal di Medan itu, namanya aja nggak Medan. Iya. Bika Ambon. Nah, kan jadi memang Medan itu ada satu daerah yang dimana, kalau saya selalu bilang gini, nggak ada orang Medan yang berani mengatakan saya orang asli atau orang pribumi Medan. Karena memang tidak ada orang di Medan sebelum tahun 1800-an, sebelum itu dijadikan, dibangun dan dirancang oleh Jacob van Nienhuys menjadi sebuah kota, Medan itu hanya sebuah lapangan modal dataran yang dulunya sering dijadikan tempat pertempuran. Nah, ketika perkebunan masuk, maka kultur dan perkebunan-perkebunan itu bangsa gede-gede dan mereka akhirnya butuh kota administrasi dan di dalamnya hampir semua orang berperan serta, mulai dari orang asing, orang Cina, orang lokal. Nah, jadi Medan itu baik makanan, budaya, bahkan gaya bicara orang Medan yang dibilangnya katanya kasar, itu juga sebuah suatu bentuk asimilasi dari kebudayaan-kebudayaan yang ada. Nah, Medan kenapa makanannya terkenal cuma satu? Karena bercampur. Jadi gurihnya Chinese food bercampur dengan kentalnya bumbu India, masuk lagi santannya Melayu, ditambah pedas dan asamnya dari Batak. Wah, itu yang nggak bisa, itu yang bikin Medan punya makanan itu betul-betul unik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Total suku di Medan ada berapa, Kak, selain Batak dan Karo? Banyak banget, Mbak Mega. Serius. Ini baru langsung ada Bang Boe nih ngasih ini mie Aceh, nanya. Nah, bayangin, ini mie Aceh. Kalau Anda ke Aceh, tukang jual mie Aceh cuma satu. Tapi kalau Anda ke Medan, tukang jual mie Aceh banyak banget. Serius. Dan salah satu mie Aceh yang paling terkenal tuh dari Medan tuh mie Aceh Titi Bobrok. Bahkan mengalahkan keterkenalan mie Aceh yang ada di Aceh. Serius, karena ke Aceh saya cuma ada satu kedai mie Aceh. Yang lain kalau tanya, jual apa Bang? Jual mie apa? Mie kuning, mie goreng. Nah, mie Aceh ini juga salah satu makanan yang kuliner yang punya banyak percampuran. Nah, di Medan itu ada model makanan mie juga yang terkenal sebenarnya ada mie rebus. Kalau kita bilangnya mie rebus, itu pasti kalau aku bilang sama Beli, mie rebus pasti mikirnya Indomie Beli ya, sorry. Iya. Ya, nah kalau di Medan tuh mie rebus itu bukan itu. Mie rebus di Medan itu adalah mie kuning, kemudian dituang sama kuah kental. Waduh, ini Bang Boe, kita nggak boleh ngomongin itu Bang, katanya mie Aceh dicampur ganja. Saya harus klarifikasi di sini ya Mas Bang Boe, bahwa mie Aceh bumbunya tidak dicampur ganja, hanya dilengkapi dengan biji ganja. Serius, jadi kalau di Aceh memang aslinya biji ganja itu adalah salah satu bumbu masakan. Jadi tidak ditaruh ganjanya, hanya bijinya aja. Nah, kalau yang di Medan kita nggak tahu, serius. Tapi memang ya rumor seperti itu dan kita tahunya juga memang biji ganja itu di Aceh dipergunakan sebagai bumbu. Itu dia Bang Boe. Nah, kalau yang dia Mbak Mega tadi, di Medan tuh suku banyak banget. Jadi di Medan bahkan ada daerah-daerah yang ada basis-basis sukunya. Ya, kalau daerah sini yang banyak Batak Toba. Nah, kalau mulai dari Padang, nah di Medan itu Anda bisa pergi ke Bulan hanya dengan Rp5.000. Satu-satunya kota di Indonesia di mana Anda bisa pergi ke Bulan dengan Rp5.000. Karena di Medan itu ada nama daerah namanya Padang Bulan. Jadi kalau Anda selalu teriak, mana Bang bulan. Nah, jadi cuma di Medan yang ada seperti itu, dan di Medan itu sampai ada daerah namanya Komat. Nah, kita bilang Kota Maksum. Nah, Kota Maksum ini adalah dulunya daerah
sekitaran istana atau rumahnya Sultan Delhi. Nah, ini banyak orang Minang. Makanya kita suka bilang dulu, beli sana di mana? Di AS. Woi, Amerika Serikat, bukan. Ajo Sukarame. Nah, jadi memang di Medan itu multi etnik ya. Jadi kita ini sekarang lagi ada di Chinatown. Next kita kemana, Bang Pabli? Kita lanjut lagi nih. London, Sumatera. Nah, ini hanya beberapa meter. Jadi kalau di Medan itu, saya nyaranin kalau Anda datang ke Medan, kalau mau ngubek-ngubek kota tuanya di Medan itu, jangan siang-siang, karena siang itu panas, berdebu, dan berpolusi. Enaknya itu malam. Apalagi sekarang nih malam minggu nih, daerah sini nih, banyak banget. Yang jomblo, yang pengen cari jodoh, silahkan malam-malam, malam minggu jalan di sini. Karena apa? Anda bakalan ketemu banyak model, baik itu model profesional, model amatir, ataupun model dadakan, berdiri di simpang ini untuk foto session. Karena memang simpang ini keren banget dari dulunya. Ada 3 bangunan tua di sini yang desainnya sangat bagus. Salah satunya itu yang London Sumatera, ya. Nah, ini ternyata dulu sempat dinobatkan sebagai gedung pertama sekali di Asia Tenggara yang mempergunakan lift. Wah, dulu. Ternyata setelah diteliti ada satu lagi di Indonesia, gedung yang pertama sekali memakai di lift itu adalah salah satu gedung di Semarang. Tetapi karena dilihat dari tahun pembuatan mesinnya, mereknya. Nah, tetapi pengoperasian yang pertama kali dan yang masih beroperasi sampai hari ini itu gedung London Sumatera. Ini ada satu lift yang unik banget. Bayangin lift yang usianya udah lebih 150 tahun. Dan dia itu adalah lift manual. Jadi di dalamnya itu, nah ini kelihatan di gambarnya nih. Oke, nah ini ada gambarnya, liftnya itu masih manual dan sampai hari ini Bapak ini sudah bekerja lebih dari 35 tahun menjadi operator lift. Nah, jadi Bapak ini the living legend of Medan sebenarnya, karena nggak ada orang lain lagi yang bisa mengoperasikan lift. Dan lift ini karena dia manual, kalau lift sekarang kan otomatis kalau kita tekan tombol lantai 1, lantai 2, dia akan berhenti di lantai 2. Kalau kita tekan lantai 3, berhenti di lantai 3. Nah, karena ini manual, dia bisa berhenti di antara lift, di antara lantai. Jadi memang si Bapak ini yang mengoperasikan tombolnya sampai lift ini bisa berhenti berhenti secara tepat di setiap lantainya, di setiap ini, dan kemudian pintu besi railingnya itu akan dibuka. Ini Bapak ini legend nih. Ini screen-nya boleh dilanjut gambarnya, di next aja. Oke. Ini dia. Nah, ini sebenarnya sedikit aja, karena memang kayak lagi sekarang nih malam mingguan, itu banyak yang di depan di persimpangan ini banyak yang bikin jadi foto session, baik foto session pribadi ataupun Instagram, ataupun bahkan banyak yang buat wedding pre-wedding foto di sini. Kadang-kadang gue sempat heran aja, tiba-tiba ada orang pakai baju pengantin tuh berdiri di bawah lampu merah gitu. Ngapain juga? Ternyata mereka foto pre-wedding, karena memang suasana bangunan dan tempat di sini tuh memang luar biasa banget. Terus, waduh, ketahuan deh nih. Kita kayak melompat. Oke, no problem. Nah, ini dia nih. Nah, Medan tuh salah satu yang tadi disebutin duren. Siapa yang udah pernah makan duren di Medan? Nah, boleh raise hand. Oke, nah, Medan ini terkenal sebagai tempat makan durian, walaupun jujur sebenarnya nggak ada pohon durian yang tumbuh dan memproduksi buah dan jual di Medannya. Nah, semua durian yang ada di Medan dijual itu berasal dari luar kota Medan. Salah satunya yang terkenal itu adalah durian Sirikalang, durian Pahae, durian Tangkahan. Nah, durian ini macam-macam. Nah, jalan yang kita sekarang ini ada nih, boleh dibalikin sedikit, Bli. Nah, jangan dulu dibalikin lagi. Iya, balikin lagi. Ya, ke sebelah kiri, Bli. Tampilkan ke seberang jalannya, ke sebelah kiri sedikit. Ya. Nah,
kalau buat orang biasa, ini tempat kalau mungkin ya para peserta lihat apa sih si Bang Jack ini nunjukin trotoar gitu loh. Nah, kalau buat kebanyakan orang mah ini trotoar biasa aja. Tapi buat orang Medan, we know the history, we know where the legend come. Nah, kalau misalnya ke Medan, pasti semuanya orang berpikir, apa? Durian apa? Mbak Amel? Mbak Amel masih di situkah dirimu? Kalau di Medan itu pasti tahunya itu adalah durian, ucok durian. Nah, ucok durian ini itu berasal dari sini nih. Jadi ucok durian itu dulunya adalah penjual durian biasa yang dia langsung berrivalitas dengan Pak Singlet. Jadi dulunya mereka berdua buka di sini, pas di jalan yang saya lagi di screen ini, mereka dulunya buka dengan tempat yang sederhana, tetapi ucok durian menawarkan sistem jualan yang baru. Jualan durian yang baru. Jadi kalau biasanya kita tahu kalau beli durian kan, kita ini durian diletak di jalan, terus kita pilih, oh ini kita ambil 1, 2, 3, kita kan nggak tahu itu enak apa enggak, busuk atau enggak, nah kita kan nggak tahu. Nah langsung kita beli, bawa pulang, bongkar, makan, enak nggak enak, ya itulah kita terima. Nah, ucok menawarkan sistem yang lebih berbeda. Buka dulu, coba dulu, Anda senang, baru Anda makan, Anda boleh bayar. Tapi kalau Anda senang, Anda boleh ganti yang lain. Nah, dengan sistem seperti itu, ucok durian terkenal dia hanya menjual durian yang bagus. Walaupun sebenarnya ucok durian mencas harga lebih tinggi daripada penjual lain. Nah, sejak saat itulah, ucok durian ini menjadi legenda. Semua orang mikir, ya nggak apa-apa, lebih mahal dikit, tapi yang penting dapat kualitas. Nah, sekarang di Medan, Bang Bli, kita balikin view-nya dari tempat legendaris ini. Nah, sekarang di depannya itu yang terkenal banget, ini namanya Sibolang Durian. Nah, buat Anda yang nggak suka makan durian, Anda kan pasti suka ke tempat ini. Serius. Kenapa? Karena tempat ini Instagramable banget, dan memang konsepnya luar biasa bagus. Anda yang mau istilahnya makan-makan cantik durian, silakan duduk di sini, nyantai di sini, makan durian di sini. Dan yang pasti lokasinya keren banget, apalagi malam. Ini malam minggu kayak sekarang ini, walaupun baru new normal, COVID-19 juga pada nangis kalau ngelihat di tempat ini. Rame banget. Dan di sini orang bahkan nggak kayak saya bilang, ini adalah Starbucks-nya durian. Karena apa? Orang duduk di sini makan durian itu kadang bukan yang suka makan durian banget, makan pesan yang lain, tapi karena suasana tempatnya keren banget. Nah ini contohnya nih, boleh langsung dilihat nih, duriannya dibuka, suasananya begini, apalagi kalau malam lampu-lampu, terus ada live music, dan kalau lagi musim durian, tempat ini sering mengadakan all you can eat system. Wow, boleh. Nah, jadi kalau di Medan tuh kalau mau mabuk durian kita yuk. Paling bagus. Nah, itu namanya karena apa namanya ya? Satu hal yang terkenal dari Medan durian. Nah, kita sekarang mau langsung menuju ke tempat yang paling legendaris di Medan. Tadi kita sekarang ada tempat yang paling terkenal di Medan, sekarang kita mau menuju ke tempat yang paling legendaris di Medan. Dimanakah itu? Silakan Bli, next. Ucok. Ini dia nih. Nah, kalau di sini nih belum nyampe aja kita udah tahu kita jalan mau ke Ucok Durian. Kenapa? Kita ada di simpangnya. Langsung menuju Ucok Durian. Nah, di sini langsung bisa ngelihat durian itu menggunung. Nah, ini nggak tahu fotonya ini diambilnya kapan, jalanan itu begitu lenggangnya. Mungkin lagi pada masa Covid kemarin ya. Jadi lenggang. Karena jalan ini selalu sepi dan selalu macet, dan saya sebagai seorang tour guide itu beruntungnya adalah saya kenal dengan semua tukang parkir yang ada di sini. Jadi kalau udah mau masuk bus, kita biasanya nggak pernah langsung parkir, karena apa? Selalu cari parkir dulu. Jadi biasanya kita bawa dulu tamunya ke depan, turunin, habis itu baru letakin baru busnya di parkir tadi mana. Nah, kemudian langsung kerja sama tukang parkirnya, dia bakalan tahu kapan saya keluar, tamu selesai, dan busnya akan dipanggil untuk round balik lagi jemput tamunya. Nah, ini dia nih tempatnya, di jalan inilah dia Ucok Durian. Jadi kalau di Ucok Durian ini sekarang udah jadi sangat kaya banget, karena
bukan hanya ucok durian yang di tempat makan ini, bahkan di seberangnya itu masih rumah dia, itu ada keranjang-keranjang, itu semua tempat gudang penyimpanan duriannya. Jadi memang ucok durian tuh Anda benar-benar, kalau Anda pecinta durian, Anda akan serasa masuk ke surga durian. Tapi kalau Anda membenci durian, Anda akan masuk ke neraka durian kalau Anda datang ke ucok durian. Serius. Nah, memang di sini banyak banget, dan ternyata ucok durian itu sampai hari ini juga punya banyak banyak inovasi-inovasi makan durian juga. Jadi bukan hanya cuman makan buah durian langsung, tapi di sini Anda bisa berkesempatan untuk nikmatin pancake durian. Walaupun sebenarnya pancake durian itu tidak terkenal dari ucok. Pancake durian itu memang salah satu makanan terkenal di Medan, tapi beda cerita. Nanti mungkin kita punya waktu khusus nih untuk ceritain kuliner Medan secara khususnya. Nah, daripada kita pusing dan saya jadi lebih ngiler lagi, jadi pengen makan durian gara-gara nanti ucok, kita next aja, Bli. Iya. Nah, biasanya kalau orang makan durian, namanya udah makan yang buah ajaib yang berlemak ini, kadang-kadang kita suka takut pusing lah atau apalah. Nah, hanya beberapa meter ya, atau paling nggak sampai 1 kilometer dari ucok durian ini ada satu tempat. Nurland. Ini ada apa nih di sini? Nah, tahu Markisa nggak, Bli? Tahu, Bang. Sirup Markisa tahu? Iya, tahu. Nah, sering itu kalau terkenal itu dari Medan itu sirup Markisa. Nah, ternyata sirup Markisa ini nggak semuanya yang sehat dan aman. Nah, ini salah satu yang saya rekomendasikan untuk Anda semua. Kenapa? Nah, ini boleh nanti kalau mau beli silahkan telepon, nomornya ada di bawah sini. Oh, enggak ya? Itu bisa nanti hubungin ke Autorin yang mau ya. Boleh order di Autorin tuh udah dibuka nggak bit.ly-nya, oke. Jadi ini Nurland, di sini Anda bisa dapatin kualitas. Jadi we're not talking about price, kita nggak ngomongin harga, kita ngomongin kualitas. Anda bisa dapatin sirup Markisa berkualitas yang homemade, pembuatannya higienis dan tanpa bahan pengawet. Di sini Anda bukan hanya menikmati, tapi langsung bisa ngelihat bagaimana cara pembuatannya. Nah, nanti di sini bisa lihat langsung gimana mulai dari buah, kemudian kupas, proses pemisahan biji dengan daging, kemudian bagaimana pemasakannya sampai akhirnya bottling sampai yang Anda lihat saat ini. Inilah dia Markisa Nurland. Nah, kalau buat kita guide di Medan, ini juga salah satu tempat kita suka nongkrong, makanya di depan sini itu ada namanya kopi halte. Nah, memang kalau kita guiding, nanti tamunya masuk ke dalam, ngelihat pembuatan dan segala macam, nah kita pada nongkrong di depan gitu kan, ya kayak halte gitu, menunggu-nunggu, atau kalau kita mau pergi kemana, karena lokasinya di tengah kota, atau kadang-kadang kita mau ngorder durian atau apa, sukanya nongkrong di sini dulu. Karena kalau misalnya nongkrong di Ucok itu tahu rame, atau mungkin ada beberapa teman kayak itu yang nggak suka durian. Memang kadang-kadang aneh, orang Medan nggak suka durian gitu kan. Ya kita nongkrongnya di sini, jauh dari durian. Nah, jadi kalau misalnya peserta sekalian lainnya yang mau berpikir kira-kira ke Medan tuh mau kemana ya? Ke Medan tuh mau lihat apa ya? Medan tuh terlalu banyak banget yang bisa dikunjungin. Medan tuh banyak yang bisa dinikmatin. Walaupun saya bilang hampir semua destinasi di Medan tuh enak kalau kita jalan malam. Makanya kalau saya selalu setuju kalau seandainya Anda ingin mengadakan MICE, meeting, insentif, ya kan, corporate exhibition itu silahkan di Medan. Kenapa? Bangunan kita ready, kita punya banyak hall juga. Nah, tempat untuk bersantai di Medan itu banyak. Nah, kita boleh ninggalin Norland nih. Nanti kalau yang kepengen langsung nyobain Norland ya, yang mau order itu boleh nanti langsung dihubungin di Autorin. Autorin itu bisa menyediakan untuk Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini makan lagi nih. Nah, kayak saya cerita tadi nih, ini jalan legendaris di Medan nih. Nah, tadi kita nongkrongnya itu di Chinatown. Nah, sekarang kita sampai di Little Indian. Ini sekarang ini fotonya masih foto lama, tapi kalau sekarang yang foto baru itu di ujung jalan tuh ada gede-gede gapura tulisannya Welcome to Little Indian. Nah, kalau dulu kita bilangnya Medan itu
ini daerah Kampung Kling. Makanya kita dulu suka bikin jokes kalau kita bilang gimana sih kalau orang India naik angkot terus nanya dia mau berhenti di mana. Apakah dia mau berhenti di Kampung Kling? Kemudian mau di mana? Dia pasti bilangnya Kampung Sendri. Karena ini memang pusat kita bisa bilang Little India, bahkan nama kelurahan dari daerah ini itu namanya Madras Hulu. Bayangkan, namanya aja Madras. Nah, Jalan Pagaruyung, mungkin namanya kita mikir loh, kok namanya nama Minang ya, Pagaruyung gitu kan. Nah, Pagaruyung ini adalah salah satu pusat kuliner di Kota Medan. Yang salah satu yang terkenal itu di sini kalau mau ngerasain mie rebus yang kayak saya tadi bilang, beli. Sama martabak, chandra tabak, roti cane, all the Indian food you want to try, semua makanan Indian yang Anda ingin, tuh datang kemari. Dan jangan khawatir kalau kita bilang makanan India, mungkin orang berpikir, Bang, aduh makanan India nggak cocok buat saya, terlalu pedas, terlalu berbumbu. Ingat, ini India versi Medan. Rasanya tuh udah berasimilasi, dan di sini Anda bisa nikmatin banyak hal. Jadi di Pagaruyung ini bukan hanya makanan India, ya, Anda bukan cuma bisa makan roti canai ataupun martabak, tapi ada makanan lain lagi. Dan salah satu buat Anda yang suka makanan, salah satu tempat yang saya suka di sini adalah namanya Warung Nasi Karini. Nah, kalau Warung Nasi Karini ini apa yang spesial? Sederhana sebenarnya, kesederhanaannya. Yaitu makanan rumahan, home food. Jadi memang makanan itu sederhana, lauk-lauknya juga sederhana, tapi rasanya itu kayak rasa makanan rumahan, dan itu sangat nikmat banget gitu loh. Ya, nah kita dari sini Little India, dan di Little India ini juga ada beberapa bangunan bersejarah yang bisa dinikmati, salah satunya juga. Nanti kalau seandainya Anda mau real tour, ingat bukan itu aja. Nah, makanan di sini juga sangat terkenal. Nah, daerah-daerah sini, dekat-dekat sini aja ada beberapa makanan legendaris, yaitu salah satunya sarapan pagi. Lontong Kak Lin. Nah, ini lontong Medan ini terkenal nih. Kalau di Jakarta mungkin Mbak Amel mungkin bisa cerita itu lontong cap gomeh itu mirip. Kenapa? Karena memang ya lontong ini yang ada di Medan itu lontong yang asimilasi juga sistem sebuah budaya yang bercampur. Jadi lauknya dan segala macam itu juga menunjukkan kekayaan Kota Medan. Nggak kelihatan dari sini Mas, kalau di sini namanya, kalau nama resminya jalan ini namanya Kiai Haji Zainul Arifin, ya kalau orang Medan bilangnya Kampung Kling. Nah, ini ada sedikit saya mau cerita. Di Medan itu kita biasa manggil orang India itu orang Keling, tapi kalau misalnya di Malaysia itu jadi kasar dan terkena bisa dikatakan sebagai ungkapan rasis, tapi sebenarnya orang Medan itu beda pemahaman Kling dengan pemahaman orang Malaysia di India, di orang India di Malaysia. Nah, kalau di Medan itu kita bilang Kling, kata Kling itu berasal dari kata kling. Kling itu bunyi dari gelang kaki yang dipakai perempuan-perempuan Tamil. Maka kita panggil orang mana? Orang kling, kling, kling. Nah, kling itu tidak artinya hitam. Kita nggak bilang keling itu hitam, malah di sini kita bilang hitam itu tambi kalau di Medan. Padahal tambi itu panggilan untuk anak laki-laki orang Tamil dipanggil tambi. Ya, kita boleh lanjut, Beli. Masih belum ada pertanyaan? Oke. Wah, malam ini sepi sekali, ternyata tinggal 6 orang, yang lain sudah pada kabur. Wah, ini kayaknya peserta ada ketinggalan kekenyangan makan kayaknya nih. Iya, ini ya. Terlalu kayaknya kulinernya di Medan ini memang sangat luar biasa banyaknya ini, Mas. Wah, Yep. Nah, ini kalau yang Anda penggemar makanan penggemar makanan Chinese ya. Nah, kalau menjalan kemari ini, kalau misalnya bawa Mbak Amel akan saya gandeng rat karena takut ketuker. Nah, maklum kalau Mbak Amel kan tampangnya memang oriental kan, jadi kalau kemari ini bisa ketuker. Kalau di sini semua di sini tampangnya oriental, dan ini kalau siang hari itu jadi tempat jualan spare part kendaraan bermotor, tapi kalau malam hari ini adalah pusat jajanan. Ini Jalan Semarang, dan salah satu terkenal tuh ini ya, Pak Simpang, stop. Tiong Sim, itu ada mie pangsit yang sangat terkenal di Medan, ya ini dia namanya Tiong Sim.
Nah, Tiongsim ini Anda yang ingin ngerasain mie pangsit ya dengan rasa yang, waduh, kalau saya bilang sih nggak terkatakan. Terus mengenyangkan, gurih dan potongan. Dan sini saya suka banget kalau dia pakai acar cabai merahnya itu, aduh, keren, gila banget kalau di sini. Gila banget. Nah, buat Anda yang penggemar makanan non halal, silahkan kemari. Tapi kalau Anda penggemar makanan halal, maaf Anda nggak boleh Anda tidak bisa kemari karena hampir semua makanan di sini non halal. Nah, bahkan bukan hanya makanan biasa aja. Jadi kalau di sini mungkin banyak makanan China. Anda yang mau makan apa? Ada bakput teh, ada chasio, ada macam-macam masakan Chinese ada di sini, kue-kue juga segala macam, juga mau makan congpan apa segala macam, semua ada di sini. Bahkan kalau yang mau nikmatin sedikit kuliner ekstrim kayak kodok, ular, biawak, penyu, ini tempatnya. Bener, ini tempatnya. Jadi emang kalau malam di sini emang, waduh, keren. Dan ini cukup ramai malam di sini, terutama kalau kayak malam minggu begini, bahkan sering banyak musical street performance ini yang keren-keren banget. Tapi yang lucu karena memang ini memang daerahnya kawasan Chinese, jadi ada banyak street performance itu yang Chinese version. Dan di sini di Medan itu Chinese itu saya bisa bilang sedikit berbeda dari kota-kota lain. Kalau di Medan ini orang Chinese ini selalu berbahasa dengan bahasa mereka, dan salah satu lingua franca yang umum digunakan di Medan itu bahasa Hokkien. Jadi otomatis kayak saya yang seorang tour guide dan juga seorang yang kebetulan saya tinggal di daerah pasar, otomatis ya juga berbahasa Hokkien, bahkan bukan hanya Hokkien, ada beberapa dialek lagi kayak Ke, kemudian Kanton juga ya sedikit-sedikit bisa lah. Jadi memang di Medan itu Anda begitu lahir langsung bilingual, karena apa? Bahasa ibu, kemudian bahasa orang-orang di sekitar Anda, dan Anda bisa gampang aja ketemu orang di jalan atau di pasar tuh, sini dengar ngomong Batak, Toba, di sini dengar ngomong Karo, di sebelah sini dengar ngomong Hokkien, dan itu biasa buat kita. Di ujung sana ada orang ngomong Tamil, dan itu sesuatu yang, itu Medan gitu loh. Nah, boleh next lagi. Nah, ini untuk boleh nanya Bang, kalau Ya. semisal, nah ini kita misalkan aku nih traveling ke Medan nih, Yap. kira-kira paling enak itu berapa hari sih biar kita bisa menikmati kota Medan dan semuanya itu secara lengkap deh. Kalau lengkap itu ya gimana mau dibilangnya? Untuk Toba sendiri 4 hari 3 malam itu udah oke. Terus juga kalau including Medan All ya enaknya itu ya 5 hari 4 malam. Jadi itu bisa dapat hampir semua spot mulai dari Danau Toba, Brastagi, kemudian Medan dan Medan sekitarnya. Jadi bisa dapat satu komplit paket. Tapi di Medan ini juga banyaklah, tergantung Anda tuh mau datang kemari itu berwisata alam kah, Anda mau berwisata jalan-jalan saja, Anda mau berwisata kuliner. Jadi banyak jenis wisata yang Anda bisa lakukan di Medan. Tapi kalau Anda ingin melakukan semuanya 1 bulan juga kurang. Ya. Yang mau touring juga silakan, yang hobi motoran. Kebetulan sekarang kita berterima kasih juga untuk pemerintahan kita hari ini bahwa hampir semua jalan di Danau Toba, sekeliling Danau Toba, baik itu lingkar Samosir ataupun yang sedang masih dikerjakan juga di lingkar Danau Tobanya, itu kondisinya sudah mulai bagus. Dan kalau di Toba di Pulau Samosir sendiri, itu jalannya udah keren banget. Jadi Anda bisa keliling-keliling Danau Toba, jangan khawatir. Asik lah yang mau touring, jangan kata naik motor atau naik mobil, yang mau sepedaan keliling Samosir juga, oke, mari. Mungkin ada grup-grup sepeda yang mungkin lagi ngetren sepedaan sekarang. Ngetren sepedaan, kita mau sedikit ekstrim keliling Samosir, silakan. Kita juga punya paket tour Samosir. Oke, siap. Ya. Oke, selanjutnya kemana, Bang?
Ya, lanjut lagi nih. Kalau ini kita udah selesai yang makan, kita lanjut lagi. Kita hampir nih, the end of the tour. Oh. Nah, udah kenyang makan, udah nyantai, udah nikmatin semua, udah tahu kira-kira mau ngapain di Medan. Ini nyampe nih di bandara kebanggaannya orang Sumatera Utara. Nah, kalau bilangnya ini bandara Medan, bukan. Karena memang kalau dulu Medan memang punya bandara namanya Polonia. Nah, ini sekarang berada di luar kota Medan, berada di Kabupaten Deli Serdang, dan ini namanya The Kuala Namu International Airport. Dan namanya belum berubah sampai sekarang karena dulu ada sedikit konflik kepentingan ketika ingin diberikan sebuah nama tokoh. Jadi dan itu tadi Medan, daerah Medan sekitarnya itu kan cukup beragam. Jadi akhirnya masih dipergunakan nama asli tempatnya itu Kuala Namu International Airport. Nah ini pas banget nih. Saya sebagai seorang tour guide ini selalu bilang sama tamu, ya Bapak Ibu terima kasih banyak Anda telah bersama saya dalam tour. Selama Anda berada di Sumatera Utara, kita manusia tidak lepas dan tidak jauh dari kesalahan. Jadi maafkanlah kira-kira ada sesuatu yang tidak berkenan dari saya, dan biasakan ketika ada yang tidak baik, silahkan diberitahu ke saya sebagai sebuah saran untuk perbaikan. Dan kalau ada yang tidak, kalau Anda merasa segala sesuatunya baik, silahkan katakan dan sampaikan kepada orang lain. Karena saya selalu bilang kalau udah sampai sini, bukan perpisahan yang ku tangisi, tapi pertemuan yang ku sesali. Ya, jadi ini memang tempat ini sih kalau buat saya ini sebagai seorang tour guide ini tempat-tempat momen emosional ini biasanya dan melankolis di sini. Time to say goodbye itu di sini, dan ini adalah gate keberangkatan. Jadi Anda langsung masuk dari sini, langsung masuk ke check-in, dan Kuala Namu International Airport ini adalah salah satu saya paling suka karena salah satu airport yang paling gak ribet di Indonesia karena gate, terminal dan segala macam itu dia terpadu satu, jadi gampang kita masuk, check in, semua penerbangan ada di situ, langsung masuk ke waiting room itu udah gampang banget, dan airportnya cukup besar ya, jadi gampang banget untuk handling grup dan segala macam, itu sangat mudah sekali di Kuala Namu International Airport. Dan dari Kuala International Airport ini saatnya kita untuk berpisah. Seilah. Iya. Saya berpisah. Kita akan mungkin ketemu lagi ya di session selanjutnya. Dan Danau Toba itu cukup luas. Saya harus bilang bahwa Danau Toba cukup luas. Sumatera Utara cukup luas. Ada banyak tempat, ada banyak wisata yang Anda bisa kunjungi dan Anda nikmatin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada kru Otorin semuanya yang telah mengizinkan saya untuk memandu acara ini. Kepada para peserta sekalian, terima kasih banyak. Dan yang pasti, jangan kapok, dan kedua, jumpa lagi. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat malam. Horas, horas, horas. Horas. Terima kasih Bang Jack sudah menemani kita untuk di malam hari ini untuk bervirtual tour ke Medan. Ini luar biasa dari acara tadi, dari ke Toba, dari wisata alam sekarang hingga wisata sejarah di Medan, baik itu juga wisata kulinernya yang luar biasa juga ini. Ini juga pengalaman saya sendiri, jadinya sangat ingin berkunjung ke Medan karena lihat wisata kuliner dan sejarahnya juga luar biasa. Di kota Medannya aja udah banyak banget ini yang bisa objek wisata yang bisa dikunjungi. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di acara virtual tour, dan terima kasih banyak untuk Bang Jack yang memang sudah memandu kita yang luar biasa dari dari Toba hingga ke Medan dan kembali ke Kuala Namu Airport. Dan mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, mungkin bisa ditanyakan di sini, ataupun apabila tidak ada pertanyaan, kita akan sesi berfoto bersama dulu sebelum kita akhiri. Boleh? Ya. Oke, boleh dinyalakan videonya, Bapak Ibu sekalian. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, mantap.
Iya, terima kasih Bang Jack atas acara hari ini sudah memandu kita. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Reza sebelum saya akhiri. Halo Mas Reza. Oke, mungkin karena Mas Reza mungkin ada acara ini. Terima kasih Bang Jack sekali lagi sudah membantu kita, sudah bersedia untuk di acara Autorin ini. Sebagai akhir kata saya tutup dan kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.